Iya, ini bakal. Enggak jadi apa lebih. Jadi apa gitu. إلى حضرة سيدنا وحبيبنا وشفينا وقرة أعيننا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وذريته وأصحابه وأتباعه أجمعين ثم إلى جميع علماء العاملين والفقهاء والمحدثين والقراء والمفسرين والسادة الصوفية والأولياء وجميع عباد الله الصالحين أجمعين خصوصا إلى جميع مشايخنا ومعلمينا ووالدينا وأهل لا إله إلا الله بهذه البلدة أجمعين أن الله الكريم تغشاهم برحمة والمغفرة وينفعون بهم ويميد علينا وعلى أهلنا وأولادنا وأحبابنا من بركاتهم وعلومهم وأسرارهم ونفحاتهم وخصوصياتهم وبركاتهم في الدين والدنيا والآخرة على ما والحبيب عبد الله العلوي الحداد والحبيب أبو بكر بن عبد الله العطاس والحبيب علي بن محمد الخمسي وجميع مشايخنا معلم وسلف الصالح وقطب الزمان بسر النبي وعلي وآل النبي وبسر الفاتحة. الحمد لله والصلاة والسلام الحمد لله رب العالمين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله حسبي ربي جل الله في قلبي غير الله محمد صلى الله لا إله إلا الله. الله لك بي ربنا لك بي قصدنا لك بي وجدنا لك بي لكل كبي كمانا لك بي ونعم لك بي الحمد لله حسبي ربي جل الله في قلبي غير الله نور محمد
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa. Wa kafa billahi waliya wa kafa billahi nasira wa kafa billahi wakila wa kafa billahi alima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdan wa shifaiha wa nuril absar wa diyaiha wa qutil arwahi wa gidaiha wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim tasliman katsira. Allahumma ya man maqalidul umur kulluhu biyadihi wa ilaihi yurja'ul umur kulluhu. Ya Fattah ya Alim, ya Fattah ya Alim, iftah lana babaka waj'alna min jumlah ahbabaka. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma wa'allimna min ladunka ilma waftah alaina futuhal arifin warzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin waj'alna wa ahlana wa awladana wa ahbabana min ibadika as-salihin wa min ahlil ilmi wal hikmati wal hadis wal qur'anil karim mubarakin muwaffaqin mahmudin bid-darain. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim al-azizil karim adada kulli harfin kataba wa yuktabu abadal abidin wa dahra dahin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du. Hadirin hadirat jamaah rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukurillah. Segala puji dan segala syukur senantiasa kita panjatkan dan juga kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Seraya kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala di waktu yang mulia dan berkah ini dengan kita berhadir di majelis ilmu, mudah-mudahan menjadi sebab Allah Subhanahu wa taala mengampuni, menghapus segala dosa-dosa kita dan juga dosa orang tua kita, guru-guru kita dan kaum muslimin dan muslimat. Juga mudah-mudahan dengan berhadirnya di majelis ilmu Allah Subhanahu wa taala jadikan sebagai penghalang, pencegah, pemelihara diri kita dari segala keburukan, kejahatan dan kemaksiatan, dibukakan segala pintu kebaikan, dan mudah-mudahan dengan keberkahan majelis ilmu Allah Subhanahu wa taala menyembuhkan dari segala macam penyakit, memudahkan dari segala yang sulit, Allah kabulkan segala hajat-hajat, dan mudah-mudahan kita semua mendapatkan keselamatan, kecintaan dan keridhaan Allah dunia dan akhirat. Hadirin hadirat jamaah rahimakumullah. Qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'ana bi ulumihim bid darain. Amin. Baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, innallaha azza wa jalla lam yakhluq khalqan abghada ilaihi minad dunya wa innahu mundu khalaqaha lam yanzur ilaiha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak menciptakan satu makhluknya yang terlebih dia tidak sukai kepadanya daripada dunia. Jadi harus kita pahami, Allah ada menciptakan makhluk yang namanya dunia. Tapi Allah Subhanahu wa taala
menyatakan dengan lisan nabinya bahwasanya Allah tidak menciptakan akan satu makhluknya yang lebih tidak disukainya daripada dunia tersebut. Wa innahu mundu khalaqa lam yanzur ilaiha, dan sesungguhnya Allah semenjak menciptakan dunia itu sehingga dunia ada, lam yanzur ilaiha, Allah tidak memandang dengan dunia tersebut. Allah tidak memandang. Ada apa di balik kita hadis ini? Allah menciptakan akan makhluknya yang namanya dunia, tapi Allah tidak memandangnya. Hadirin hadirat jamaah rahimahumullah. Apakah dunia tidak ada manfaatnya? Apakah dunia itu sesuatu ciptaan Allah yang sia-sia? Tidak. Tidak. Hadirin hadirat jamaah rahimahumullah. Dunia adalah ciptaan Allah. Dunia adalah ciptaan Allah. Tapi mengapa Allah Subhanahu wa taala menciptakannya tapi menyatakannya dia membencinya? Ini adalah pelajaran bagi mereka ahlullah. Ini adalah pelajaran besar bagi mereka yang di hatinya ingin mendapatkan ilmu ma'rifat billah sebagai sikap daripada Allah memberikan pelajaran bahwasanya dunia itu mestinya kita anggap biasa saja. Dia adalah makhluk sebagaimana kita adalah makhluknya Allah. Sebagaimana Sayyidina Umar bin Khattab tak kala manusia berebutan di musim umrah atau di musim haji mencium Hajar Aswad, mencium Hajar Aswad, berebut, bahkan ada yang meninggal dunia. Namun Sayyidina Umar bin Khattab dengan pembelajaran tauhidnya langsung dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tak kala beliau melihat fenomena berebutan manusia mencium Hajar Aswad, beliau bersumpah, Allah, kata beliau, demi Allah, seandainya aku tidak melihat kekasih Nabi Muhammad menciummu, maka aku tidak akan menciummu. Artinya apa? Kata Sayyidina Umar, engkau adalah makhluk Allah sebagaimana aku pun makhluk Allah, sama-sama pada makhluknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam artian dunia itu biasa-biasa saja di dalam hati kita. Jangan dilebih-lebihkan di dalam hati. Jangan dilebih-lebihkan di dalam pikiran kita. Mencela jangan juga, karena di dalam hadis Nabi menyatakan la tasubud dunya, jangan pernah engkau mencela akan dunia, karena dia adalah ciptaan Allah. La tasubud dunya, jangan pernah mencela dunia, dia adalah ciptaan Allah. Namun di balik Allah ciptakan dunia, dunia menjadikan kendaraan yang terbaik bagi mereka yang ingin mendapatkan cinta ridha Allah dan ma'rifat billah. Dunia adalah kendaraannya. Kalau dia bisa membuat kita mengendalikan dunia, bukan dia yang dikendalikan dunia, maka dia menjadi orang yang dicinta, diridhai Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Sayyidina Umar berkata, Allah, demi Allah, seandainya aku tidak melihat langsung kekasih Nabi Muhammad menciummu, wahai Hajar Aswad,
tidak akan menciummu. Engkau cuma batu, engkau cuma makhluk daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana yang lain pun adalah makhluk-makhluknya Allah. Artinya apa? Mereka yang di hatinya telah mendapatkan anugerah makrifat billah, maka akan tumbuh selalu ma di qalbi ghairullah. Kada jadi cuma selain Allah yang paling utama dan diutamakan untuk dipenuhi di dalam pikiran dan hati kita. Sehingga dunia jadikan biasa saja. Seandainya kita diberikan oleh Allah, kita mendapatkan dunia, jangan membanggakan diri. Jangan sampai membanggakan diri. Seandainya engkau menjadi orang yang alim, jangan membanggakan diri dengan kealimanmu. Seandainya engkau dijadikan orang yang kaya raya, jangan bangga dengan kekayaanmu. Seandainya engkau mendapatkan jabatan yang terhormat, jangan engkau bangga ingin selalu dihormati, karena semuanya adalah dunia. Seandainya kita dapatkan, kita miliki, jangan sampai bangga diri. Dan seandainya kita tidak mendapatkan, tidak memilikinya, jangan sampai bersedih hati. Jangan sampai bersedih hati. Itulah yang ingin diajarkan Allah. Aku tidak memandangnya dalam artian biasa saja. Seandainya ada, tidak membuat aku bangga diri. Seandainya tidak ada, tidak membuat sedih hati. Tidak membuat sedih hati. Kalau kita bangga diri dengan apa yang dimiliki daripada dunia, maka kita tertipu. Maka kita terhijab, maka kita akan terhijab. Begitu pula kalau kita tidak memiliki dunia, tidak memiliki apa-apa, jangan sampai bersedih hati dengan semuanya. Karena yang kita inginkan bukan dunia, tapi yang kita inginkan adalah Allah. Ma bi qalbi ghairullah, ma bi qalbi ghairullah. Hadirin hadirat jamaah rahimakumullah. Maka yang namanya dunia, apalagi di akhir zaman, di hadis yang telah kita bacakan kemarin. Nah, dunia itu kalau sudah dinampakkan di depan mata manusia, maka pasti akan berebutan ingin menguasai dan memilikinya. Itu sudah hebatnya sihir dunia ini. Bila sudah kita di depan mata, rata-rata kalau mereka yang tidak memiliki iman Islam yang kuat, tidak memiliki ilmu ma'rifatnya, pasti tergiur. Fa'idha sami'a bihin nas saru ilaih, kata baginda Nabi. Jangankan di depan mata, baru mendapat kabarnya saja, baru mendapatkan kisahnya saja, pikiran hati bisa berubah ingin memilikinya, dunia. Apalagi dijadikan apa kalau di depan mata. Maka di akhir zaman, kenapa rata-rata manusia akan berburu, berlomba ingin memiliki dunia. Jauh ayo dari jauh. Orang bahari kita contohkan aja istilahnya alim ulama. Kita contohkan aja alim ulama. Banyak
alim ulama diangkat orang hendak jadi qadhi. Hendak jadi qadhi. Kenapa? Kabur, minggat daripada kotanya, minggat dari negaranya. Mengapa? Karena takut dengan jabatan tersebut. Takut dengan jabatan tersebut. Tapi nanti di akhir zaman rebutan dengan jabatan, rebutan dengan jabatan. Itu kita istilahnya apa? Dunia orang alim saja di akhir zaman sangat mengkhawatirkan bagaimana kalau dunia orang awam yang jauh daripada ilmu, jauh daripada majlis umpamanya. Alhamdulillah. Di akhir zaman dunia akan dibentangkan, dan itu yang Nabi katakan, aku sangat khawatir sesuatu yang terjadi di umatku. Apa yang paling kau khawatirkan wahai baginda Rasul, kata para sahabat? Apakah mereka fakir miskin? Apakah mereka karena tidak sukses dibandingkan nanti banyak orang-orang sukses? Maka baginda Nabi tidak. Tapi yang paling aku khawatirkan kalau dunia dibentangkan di hadapan mata umat-umat. Disitulah akan terjadi pertikaian, permusuhan, perselisihan. Yang akhirnya jangankan nanti kita berkotak-kotak kayak berkotak-kotak. Nah, berkotak-kotak, nah, bukan tujuan daripada akhirat, namun tujuannya sebenarnya dunia, walaupun berupa akhirat di akhir zaman. Makanya Nabi berdoa di tasawuf akhir, baik di manual ini kita banyak juga tambahi di tasawuf akhir. Apa aja Nabi? Allahumma inni a'udzubika min adabi jahannam wa min adabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamati wa min fitnati masiihid dajjal. Dua Nabi beliau baca di akhir tasyahudnya, selesai at-tahiyatul, sebelum salam beliau membaca itu doa, Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam. Ya Allah, aku berlindung denganmu daripada adab api neraka jahannam. Wa min adzabil qabri, dan daripada adab kubur. Wa min fitnatil mahya wal mamati, dan berlindung denganmu daripada fitnah mahya wal mamati, fitnah di dalam kehidupan dan di alam kematian. Wa min fitnati masiihid dajjal, dan daripada fitnah sihirnya Masiihid Dajjal, penguasa dunia di akhir zaman. Dajjal. Doa Nabi. Dajjal kita penguasa dunia nanti adalah Dajjal. Siapa yang dekat dengan penguasa dunia, maka dia akan berkuasa. Siapa yang jauh dengan penguasa dunia di akhir zaman, dia akan istilahnya sakit dan melarat. Tapi itu pandangan mata saja. Karena kata Imam Ali, ad-dunya sa'atun faj'alha ta'atan wa nafsu tama'ah wa awidha kanah mazari'uha khidah. Mazari'uha khidah. Dunia yang tampak kita lihat dengan mata kepala kita, itu kebanyakan khidah, tipu daya, banyak palsunya, banyak ilusinya saja. Kabar-kabar, makanya banyak uangnya. Kabar dunia itu, punya kepalanya, dia banyak mana?
Akhirnya kabar ini, kabar itu, yang mana munculnya ada tahu. Iya, akhirnya bayar sampai uang. Tak ambil, kita menanggung itu salah. Menyebarkan hukum salah juga. Itulah dunia di akhir zaman. Kita melihat orang-orang kaya, umpamanya orang-orang kaya, tapi nampak mazhar wa khida, apa yang kita nampak tidaklah seperti itu. Apakah orang yang semakin kaya semakin hatinya tenang? Apakah orang yang semakin kaya hatinya semakin tenteram? Bahkan mungkin saja semakin wa nafsu tamah, nafsunya semakin rakus. Jabatan 5 tahun ingin 10 tahun. Jabatan 10 tahun ujung-ujungnya ingin seumur hidup. Itulah kalau sudah kita tarasai dunia. Cakap awal kan jangan tarasai dunia ini. Cakap awal. Karena kamu sudah tarasai sakit habis. Bukannya menikmati dunia ini. Semakin kita tarasai, semakin haus dagingnya. Semakin haus. Bagaikan kita dapat minum air laut. Semakin haus, semakin dagang. Tidak ada nyamannya dunia ini. Sebenarnya itulah mazhari wa khid'ah. Apa yang nampak adalah tipu daya saja, ilusi saja. Maka musuh tarasai rata-rata. Kenapa? Hadis itu akan kecewa. Adalah orang yang di atas angin selalu ada, pasti akhirnya tergulung juga. Ada namun yang di atas saja surga itu akhirat, tetap aja kedudukan di atas itu akhirat. Kalau di dunia tidak ada. Pasti ada kadang sakit, sehat, terkadang ada gembira dan kecewa menangis. Itu sudah sunnatullah. Makanya kita ada beberapa orang ketemu orang-orang yang mantan sugih. Mantan sugih. Kenapa? Yang ada mengeluh, yang ada berpijit kepala terus. Ada yang tersandar, terus tersandar. Dikira tersandar nyaman. Kenapa ya? Bahari. Pemasukan sebulan sekian. Akhirnya apa? Sakit, kecewa kita. Ada nyaman-nyaman. Lebih baik kan usaha kita. Cakap ibaratnya air laut tadi. Tahu banyakkan air laut kadang membuat hilang dahaga. Usaha itu. Ada usaha diminum. Lebih baik seperti itu. Tanyakan kayak dunia kalau sudah terasa handak lagi dan handak lagi. Kecuali keimanan, kecuali dan ilmu dan keselamatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu kan lagi. Apalagi di akhir zaman yang banyak membuat kita akan jadi kita terlena. Banyak akan membuat kita terlena. Akan membuat kita terlena. Kenapa? Sudah hampir di kita. Apa yang dikabarkan Nabi, kabar-kabar tentang dunia sangat cepat kita dengar. Sangat cepat kita dengar. Hadirin hadirat jamaah rahimakumullah. Dalam artian apa? Tanda kutipnya dia kita. Ada hadis yang baginda Nabi sampaikan bahwasanya Allah semenjak menjadikan dunia itu tidak memandangnya, bukan Allah marah dengan dunia, tidak. Tapi Allah memberikan sikap pembelajaran. Bahasa kita, janganlah kita kalau dapat dunia bangga diri, dan jangan pula kalau kita keluputan dunia bersedih hati.
Kalau kita cuma dunia, ya biarkan aja. Tujuan kita apa? Seandainya melihat orang alim umpamanya, yang membuat kita sedih ingin alim, bukan alim yang pakai orang alim itu umpamanya nih, kalau memandang umpamanya orang alim itu rumah benar, adalah bagus, itu tak salah pandangannya. Tapi kenapa menguntungin orang alim dengan ilmunya dia menjadi pewaris Nabi yang bagus. Tapi jangan tak dapatnya kita dunia menjadi sakit hati. Mau orang itu suki, hendak suki juga jangan. Karena kesugihan akan membuat engkau sibuk banyak mengurus di dunia. Amun kau lagi ke majelis taklim, amun kau lagi di kita aktif sembahyang 5 waktu. Di zaman Nabi aja ada sahabat Nabi, karena kita dibentangkan dunia, asalnya aktif sembahyang 5 waktu berkurang, bahkan ada sembahyang 5 waktu lagi artinya berjamaah. Sembahyang lain, sembahyang sendiri, sembahyang yang cepat. Sehingga apa kita melihat dunia, kalau melihat orang suci, jangan sedih hati. Yang kita sedihkan hati apa? Ya Allah, aman aku ada menggawi sunnah Nabi. Ya Allah, aman aku ada sembahyang berjamaah. Itu yang kita sedihkan. Ya Allah, aman aku ada bersalawat sekian bilangannya. Itu yang kita sedihkan. Bukan melihat bangunan orang yang megah yang besar. Itu semuanya adalah khidah, tipuan saja. Sedangkan dunia saat dunia singkat, umur kita dibatasi sekian tahun, berarti kita semakin mengejar kematian kita sebenarnya. Kita semakin mendekat dengan kematian kita. Kalau kita terlalu masih kita dengan dunia, takutnya meninggal dunia dalam bukan termasuk ayat ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah adkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Namun kita pada menyudahi kapan kita akan siap untuk kematian. Yang ada hendak mati. Kalau kita tidak mempersiapkan kematian, kapan kita akan redha dengan Allah? Maka Allah Ta'ala bila hamba ridha, dia ridha. Bila cinta, hanya aku cinta. Jadi mudahnya dari diri kita sendiri, kapan nanti kita bisa kita penuhi dengan Allah. Maka jangan tertipu dengan dunia. Mazhariha khidah. Apa yang nampak sebenarnya adalah tipu daya saja, ilusi saja. Yang sebenarnya menguntungkan adalah orang as-su'ada yang beruntung yang sebenarnya. Semakin hari dia semakin mendekat Allah. Semakin hari lebih banyak akhiratnya dibandingkan dunianya. Semakin hari semakin penuh hatinya dengan Allah. Bahkan dia bisa menjalankan zikir, yaitu denyut jantungnya Allah. Penuh hatinya dengan kalimat Allah. Allah Rabbuna, Allah Khaliquna, Allah Razikuna, Allah Syahiduna. Itulah yang selalu. Kalau sudah dia seperti itu, beruntung. Berarti dia telah menyatakan cinta kepada Allah, ridha kepada Allah. Baru Allah akan menyatakan aku pun cinta dan ridha. Tergantung diri kita. Maka harus kita sadari, hari demi hari berjalan, harus diperbaiki. Tujuan kita adalah Allah. Sebagaimana kita nyatakan, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Kapan lagi? Jangan cuma
cuma ikuti ucapan, namun harus dijadikan dalam pikiran dan hati sehingga menyatu secara zahir dan batin. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Tujuannya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cukup itu yang bisa disampaikan. Insyaallah kita sambung di pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan hati kita yang dipenuhi dengan iman dan dipenuhi dengan rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan semakin hari semakin Allah baikkan diri kita, dan mudah-mudahan akhirnya kita nanti berpulang kepada Allah dalam keadaan rindu dan cinta kepada Allah, dan kita pun akan mendapatkan rindu dan cinta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin amin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma anfa'na ya Allah bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Zidna 'ilman wa fahman wa 'amalan wa hikmatan wa barakatan wa mahabbatan wa ma'rifatan wa nuran wa yaqinan wa warzuqna kamalal mutaba'ah Nabi sallallahu alaihi wasallam zahiran wa batinan ya arhamar rahimin. وآتنا ما آتيت به علماء العاملين وعلماء العارفين واجعلنا يا الله من أهل لا إله إلا الله صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Allah